Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Sagum Dumadi. Saya, Atmojo Pecaangon, tetap bersama Sarutin Iu Channel, akan terus berusaha menguri-uri peninggalan sejarah kerajaan Senuswantara. Saat ini, saya berada di sebuah makam tua yang berada di Desa Pakis, Trowulan, Mojokerto. Mbah Angkot Buto. Menurut masyarakat setempat, Mbah Angkot Buto masih ada hubungannya dengan era zaman Majapahit. Siapa beliau, Mbah Angkot Buto? Mari kita telusuri. Makam dari Mbah Angkot Buto. Dan di sebelah makam Angkot Buto ada beberapa makam. Siapa beliau Mbah Angkot Buto dan beliau-beliau dari sini? Mari kita cari tahu. Mbah Angkot. Makam saking suruhan dari Raden Wijaya disuruh menempati di babat tanah Dusun Pakis Candi Topuro. Jadi mempunyai kekuasaan di lingkungan Pakis Candi bersama keluarga semua di situ. Terus kalau boleh Pak, kalau mohon maaf pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa nyantai mawon nggih. Nggih, Jawa nggih. Bebas nih. Posisi Mbah Angkot Buto sendiri itu dulu sebagai apa sehingga dikasih wewenang? Itu sebagai pagar pinggir dari wilayah Mojopahit. Berarti masih masuk dalam, bukan, Mbah Angkot Buto sendiri masih masuk dalam keluarga kerajaan kah? Masih kerajaan. Keluarga kerajaan. Terus sampai di situ ada temannya yang ada di sana hanya petilasan sampai di Jogosuru, sampai di Pangeran Alit, terus sampai di Gunung Bedepokan, aslinya di Gunung Budak. Bedepokan itu tempat ritualnya di Gunung Budak, di sumber pertolongan. Pitulungan. Di Berarti selatan sumber Pitulungan. Ya. Berarti sebuah makam yang di situ tuh benar-benar sebuah makam ya? Sebuah makam. Bukan petilasan ya? Bukan Petilasan. Oleh masyarakat setempat, makam Mbah Angkot Buto itu sekarang itu apakah dirawat atau dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai pelindung. Pelindung. Istilahnya punden. Berarti kalau dianggap sebagai punden, apakah setiap ada hajatan selalu sowan ke Mbah Angkot Buto begitu? Setiap ada hajatan, setiap hari Jumalegi itu pasti ada nadar itu pasti mengeluarkan
membawa tumpeng. Dan juga ada yang Ada ya. hajatnya juga tersampai. Ya, Kadarnya di di situ. situ bikin bacaan di situ sedekah gitu. Oh, gitu. Ya. Maka sampai sekarang Angkut Buto itu sebagai pelindung sejak zaman perang. Kalau ada perang di situ semua dusun Pakis ngumpul di tempat Angkut Buto. Perang zaman Belanda. Belanda pasti selamat. Gitu. Ada Mbah Angot Buto. Terus di makam Mbah Angot Buto beberapa meter, beberapa ratus meter ya. Di situ ada makam lagi yang namanya Eyang Ambarsari. Oh, di sini. Iya. Apakah itu ada kaitannya, Pak? Atau kesinambungan begitu? Ini kurang tahu antara Mbah Ambarsari dengan Mbah Angkut Buto ini. Oh, berarti terpisah begini. Terpisah. Ya. Jadi tidak ada hubungan. Tidak ada. Yang ada hubungannya dengan Jogosuro, Gunung Buta, Gunung Buta, Pangeran Alit. Pangeran Alit, Nah, Joko Suro berarti yang ada di Ubalan. Ubalan. Nanti kalau Joko Suro ada nanti sendiri. Nah, sosok beliaunya Angkut Buto itu siapa? Asli tidak mau ya asli Angkut Buto ya Angkut Buto. Angkut Buto. Makna dari begini, kenapa dikasih nama Angkut Buto? Itu nama asli apa pemberian dari dahulu gitu. Sejak dulu ini siapa saja yang ingin tahu asli Angkut Buto tidak mau disu. Oh, tidak mau dibuka umum. Bukan. Ya Angkut Buto ya Angkut Buto. Berarti tidak sampai tidak paham tentang Angkut Buto itu. Mohon maaf, apakah itu manusia atau sosok apa tidak jelas ya. Tidak jelas. Tidak jelas. Ya disebut Angkut Buto. Itu dulu kan cuma sebuah batu, Pak ya. Di situ. Makam itu. Enggak, asli makam. Oh, wah, masih semua. Di situ Terus kan di sebelah Mbah Angkut Buto itu ada beberapa makam kecil-kecil. Kalau boleh tahu itu siapa? Yang sebelahnya situ. ada Iya, tiga. iya. Ini pengikutnya. Oh, pengikutnya ya. Pengikutnya. Salah satunya Ki Gede Pinolong. Yang dua, yang sama tiga itu pengikut dari Mbah Angkut Buto. Barangkali kamu? Apa? Dulu kan pernah ya Bapak Kulo penemuan patung Bapak Oh, oke. sebelah timur. Saya pernah mendengar satu cerita dari salah satu warga. Katanya di daerah Mbah Angkut Buto itu terdapat banyak peninggalan sejarah kerajaan, tetapi yang konotasinya tidak tampak. Apakah benar itu? Benar. Sebagian pernah nampak tapi digali hilang. Yang ada penemuan itu bapak saya, Iya. penemuan patung 3 Berupa patung. patung. Boleh tahu Tiga. patung apa, Pak? Sudah di museum Patung Buto. Buto berkalung keluntung kepala yaitu di sana ada 2, yang satu kecil itu 3. Asal mulanya patung itu muncul secara sendirinya apa dengan kekuatan apa dikeluarkan begitu? Ngeluarnya itu Bapak Macul gali-gali Mm-mm. terus ada batu kelihatan kecil, kalau sore kelihatan kecil
Terus bapak kula niku waktu setelah maghrib bawa oncor diduduk. Batak besar. Maunya kan diambil tapi nanti dipondong. Batak itu besar. Itu sekitar tahun berapa? Kemungkinan tahun nggak salah 68. Tahun 60-an, tahun 60-an. Berarti secara tidak langsung berarti patung itu keluar dengan sendirinya. Muncul dengan sendirinya berarti. Tiga biji, yang dua itu besar. Ya digali hanya Kecil. Yang satu nggak terlalu dalam. Iya, Gali iya. tapi kemungkinan dari situ. Tapi kemunculan patung itu apakah sebelum ada namanya Mbah Angot Buto? sudah. Oh sudah. Sudah. Berarti tidak ada hubungan dengan nama Angot Buto tadi ya berarti ya. Iya, ada. Berarti Cuma peninggalan sejarah. iya, barangkali setelah ada munculnya patung itu di situ dikasih nama Angkot Buto itu enggak ya? Enggak, sudah. Sudah namanya Mbak Buto. Terus sekitar tahun 60 muncullah arca-arca Mau lebih menguatkan lagi. Iya. Gitu. Di sekitar makom Mbah Angkot Buto, di luarnya makam itu ada beberapa makam yang kelihatannya sudah tua. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan beliau-beliau yang ada di situ siapa aja? Di situ penerusnya dari Pak Lurah-lurah kepala desa yang dulu-dulu sampai sekarang dimakamkan di Daerah lingkungan situ. Mbah Angkot Buto. Malah di situ pernah terjadi peperangan 3 saudara. Yang 2 mati, yang misah dia juga mati, dikubur, dimakamkan di tempat sini. Di sebelahnya 3 bangunan, timurnya bangunan yang 3 itu. Terus yang di timur Mbah Angkot Buto itu juga mantan kepala desa yang dulu-dulu. Apa kira-kira jenengan ada yang tahu nama-nama dari beliau-beliaunya itu? Sebagian barangkali ada berapa yang mengenal nama-nama dari mantan lurah. Ada ya, yang satu Mbah Sarto, terus lupa ya, ini bojone Mbak Martina, Bandong itu lurah Dongkol Sarijoyo. Sarijoyo, Mbak Sarijoyo. dan terus jenenge Ria ya. Iya, kalau Pak nih, itu lupa. lali. Tapi semua yang kepala desa dimakamkan di lingkungan Mbah Angkot Buto. Berarti Dekatkan. kalau kepala desa di situ berarti untuk masyarakat di sini masih ada turunan atau terahnya masih ada ya? Masih Yang juga tinggal di daerah sini juga ada. termasuk jenengan. Ya, salah satunya. Jenengan dari Mbak Dari Mbak Sarto juga ada, dari Mbak Sarijoyo itu juga ada. Jadi ada kesinambungan antara Mbak Sarto sama Sarijoyo itu ada satu nasak. gitu. Dari Mbak Wiro itu ya satu nasak. Mbah Wiro sendiri itu siapa? Itu yang pertama kali yang jadi kepala desa di Desa Pakis ini, termasuk utusan dari Demak. Berarti Mbah Wiro itu lurah pertama kali di Pakis ini. Ya. Mbah Wiro itu. Iya, Berarti itu masih nama masuk. lengkapnya ada namanya, saya lupa itu namanya yang aslinya itu ada panjang namanya. Itu sebetulnya itu beliau itu sedo di Mekah karena apa itu ibadah haji di Mekah sana itu meninggal dunia, yang dikubur itu hanya apa itu hajinya. Oh, berarti jasadnya Jasadnya itu di Mekah. Mekah sini sebagai simbolnya Ratu Anit. Ya, termasuk cucu-cucunya yang menjadi lurah Mbak Sarijoyo sama Mbak Sarto Kirono.
Ada yang satu kan saya kurang tahu, yang sebelumnya Mbak Sarto itu ada. Ya. Oh ada 4 di dunia Mbak Wiro itu yang menjadi kepala desa. Sudah. Sudah. Masih banyak makam leluhur yang belum diketahui dan belum ditemukan oleh masyarakat. Untuk itu, Sarutin Iyo Channel akan tetap berusaha untuk menguri-uri sejarah Majapahit dan sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Saya, Atmojo Bocah Angon, pamit.